I was busy thinking about boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasya Saputri dari Sekolah SMA Negeri 11 Wajo dari kelas 11 II1. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi, PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas atau memperoleh manfaat daripadanya. Adapun subjek pajak bumi dan bangunan, yang pertama, orang yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Yang kedua, orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Yang ketiga, orang yang memiliki bangunan. Yang keempat, orang yang menguasai bangunan. Dan orang yang memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, itulah orang-orang yang dikenai pajak bumi dan bangunan atau PBB. Baiklah, saya akan memberikan satu contoh cara menghitung PBB. Kita mulai dari soalnya dulu. Ini masih Pak Andi ya. Ceritanya Pak Andi ini nih punya tanah seluas 100 meter persegi dengan harga jualnya itu 200.000 per meter perseginya. Dan bangunan seluas 100 meter persegi dengan nilai Rp500.000 per meter perseginya. Dan bila nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTK di daerah tersebut itu sebesar 10 juta, berapa PBB yang harus dibayar oleh Pak Andi? Kayak gimana cara ngerjainnya? Kita mulai dulu dari cari NJOP-nya atau nilai jual objek pajaknya. Nah, NJOP di sini adalah jumlah tanah berapa luasnya, terus juga dikalikan berapa harganya. Yang pertama itu buat tanahnya. Tanahnya itu 200.000 kan ya. Berarti 100 meter ini dikali 200.000 sama dengan 20 juta. Kemudian ini 100 meter dikali 500.000. Berarti 50 juta. Jadi NJOP atau nilai jual objek pajak yang dimiliki Pak Andi itu adalah 70 juta rupiah. Kemudian kita ngitung NJOPTK-nya atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak, NJOPTKP. NJOPTKP yang berlaku di daerah tersebut tuh 10 juta katanya. Berarti 10 juta. 70 juta dikurangi 10 juta sama dengan 60 juta. Nah, dalam PBB ini ada dua ketentuan. Kalau misalkan besar jumlah NJOPTKP-nya ini di atas 1 miliar, ini kena persentasenya tuh 40%. Tapi kalau misalkan di bawah 1 miliar atau kurang dari 1 miliar, itu cuma dikenakan 20% aja. Nah, karena ini 60 juta berarti di bawah 1 miliar, berarti yang kena persentasenya itu cuma 20%. Nah, sekarang tinggal dikaliin deh 20%. 20% dikali 0,05. Nah, 0,05 ini nilai yang udah pasti mutlak, nilai mutlak. Jadi nggak bisa digonta-ganti karena ini udah peraturan pemerintah. Sama kayak PPN yang cuma 10%, itu sama kayak gitu. Ini dikali 0,05 dikali ini NJOP yang ini 20 juta sama dengan 20.000. Kemudian kita hitung yang B-nya, ini yang bangunannya. Bangunan itu sama 20% dikali 0,05% dikali 50 juta. Jadi hasilnya 50.000. Kemudian ditambah ini yang tanah dan yang bangunannya. 20.000 ditambah 50.000 sama dengan 70.000. Dan inilah jumlah PBB yang harus dibayar Pak Andi. PBB terutangnya segini. Kayak gitu. Ngerti ya? Ngerti. Ini lebih gampang sih daripada pajak penghasilan. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.